Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Suci Arita. Nama saya Putri Ramadhani. Baik, kami mau menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 menurut UU Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008. Pajak penghasilan pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pada umumnya, PPh pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan, sehingga baik penjual maupun pembeli dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Karena itulah PPh pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. Pemungutan PPh pasal 22. Wajib pajak badan pemungutan PPh pasal 22. Yang pertama yaitu Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai atas objek PPh pasal 22 import barang. Terus ada kuasa pengguna anggaran atau KPA. Terus bendahara pemerintah dan kuasa penggunaan anggaran. Badan usaha milik negara, bendahara pengeluaran, industri eksportir, industri atau badan usaha. Kalau untuk perusahaan swasta yang wajib memungut PPh pasal 22 saat penjualan, yaitu ada badan usaha yang bergerak bidang usaha industri, perdagangan pengumpul, agen tunggal pemegang merek, badan usaha yang bergerak di dalam bidang usaha industri baja, produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, pelumas, terus sama PMK nomor 92/PMK.03/2019 pemungutan PPh pasal 22 atas melakukan penjualan barang yang tergolong mewah. Selanjutnya ada objek pajak PPh pasal 22. Yang pertama itu ada impor barang dan ekspor. Kegiatan impor dan ekspor barang yang dilakukan eksportir dan dikenakan PPh pasal 22 diantaranya barang komoditas. Contohnya itu tambang batu bara, mineral logam, mineral bukan logam. Terus yang kedua ada pembayaran atas pembelian barang. Pembayaran atas pembelian barang yang dikenakan PPh pasal 22 ini adalah yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan KPA, yaitu ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga negara lainnya. Yang ketiga ada pembayaran atas pembelian barang. Pembayaran atas pembelian barang yang dikenakan PPh pasal 22 adalah yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Terus yang keempat ada pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga, yaitu oleh pembayaran langsung oleh KPA, pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA. Yang kelima yaitu ada pembayaran atas pembelian barang BUMN. Pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk badan usaha milik negara yang dikenakan PPh pasal 22 adalah keperluan kegiatan usahanya. Yang keenam yaitu ada penjualan hasil produksi kepada distributor. Contohnya itu industri semen, industri kertas, industri baja, industri hulu, industri otomotif, industri farmasi. Yang ketujuh yaitu penjualan kendaraan bermotor, yaitu contohnya agen tunggal pemegang merek, agen pemegang mereknya, importir umum kendaraan bermotor. Terus yang ke-8 ada penjualan migas, bahan bakar, contohnya itu bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas. Yang ke-9 yaitu pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul, yaitu contohnya kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan. Yang ke-10 yaitu penjualan barang yang tergolong mewah, penjualan barang yang dilakukan oleh wajib pajak badan. Selanjutnya ada tarif PPh pasal 22. Yang pertama yaitu tarif PPh pasal 22 sebesar 2,5% dan 7,5% atas impor. A. Tarif pembebanan tunggal sebesar 10% dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan API untuk barang tertentu yang tercantum dalam lampiran 1 Romawi PMK 34/2017. B. Importir yang menggunakan angka pengenal importir atau API 2,5% dari nilai impor. C. Importir non-API 7,5% dari nilai impor. D. Importir yang tidak dikuasai 7,5% dari harga jual lelang.
Yang kedua, tarif PPh pasal 22 sebesar 1,5% atas pembelian. A. Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Kementerian Keuangan. B. Bendahara pemerintah. C. BUMN atau BUMD atau badan usaha milik daerah. Yang ketiga, tarif PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi tertentu. A. Kertas 0,1% dari DPP PPN. Semen 0,25% dari DPP PPN. Baja 0,3% dari DPP PPN. Terus ada otomotif 0,45% dari DPP PPN. Semua jenis obat 0,3% dari DPP PPN. Jadi saya akan melanjutkan tarif PPh yang keempat. Itu ada tarif PPh pasal 22 hasil produksi migas. Itu yang pertama ada 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual BBM yang dibeli dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina. Terus ada juga 0,3% itu dari penjualan tidak termasuk PPN, penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli dari selain Pertamina atau anak perusahaan Pertamina. Terus ada 0,3% itu penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada pihak yang dibeli dari Pertamina maupun selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina. Terus ada 0,3% itu dari penjualan tidak termasuk PPN untuk bahan bakar gas. Terus selanjutnya juga ada 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk pelumas. Nah, yang kelima itu ada tarif PPh pasal 22 sebesar 0,5% atas pembelian bahan bakar industri. Nah, di sini itu dari harga pembelian tidak termasuk PPN, ini terdapat pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul. Di antaranya itu ada pembelian dari hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, tapi yang belum melalui proses industri manufaktur. Baiklah, di sini yang keenam itu ada tarif PPh pasal 22 sebesar 0,5% atas impor komoditas. Nah, di situ itu dari nilai impor ini berlaku untuk impor beberapa komoditas seperti kedelai, gandum, tepung terigu itu oleh importir yang menggunakan API. Nah, yang ketujuh itu ada tarif PPh pasal 22 itu sebesar 1,5% itu atas ekspor komoditas tambang. Nah, itu berlaku untuk ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam atau mineral bukan logam. Nah, yang kedelapan itu ada tarif PPh pasal 22 sebesar 0,45% atas penjualan kendaraan bermotor. Nah, di situ itu dari DPP PPN ini berlaku atas penjualan kendaraan bermotor dalam negeri oleh ATPM atau bisa disebut dengan agen tunggal pemegang merek, atau APM itu bisa juga disebut dengan agen pemegang merek dan importir umum kendaraan bermotor dan tidak termasuk alat berat. Oke, selanjutnya yang ke-9 itu ada tarif PPh pasal 22 sebesar 0,45% lagi tapi atas penjualan emas batangan. Nah, di sini itu harga jual emas batangan itu berlaku atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan. Nah, yang terakhir itu ada yang 10 tarif PPh pasal 22 barang mewah. Itu sesuai dengan pasal 2 ayat 2 PMK 29/2019. Itu besar pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut pada saat melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Itu contohnya, yang pertama ada tarif PPh pasal 22 sebesar 1% atas penjualan barang. Itu ada kayak rumah beserta tanahnya, ada apartemen, ada kondominium dan sejenisnya. Terus juga ada tarif PPh pasal 22 sebesar 5%. Itu kayak penjualan pesawat terbang pribadi, helikopter, pesawat kapal pesiar atau sejenisnya. Terus ada kendaraan roda 4 yang pengangkutan itu kayak contohnya itu kayak sedan, jeep, ATV. Terus juga ada kendaraan bermotor roda 4 itu yang harga jualnya lebih dari 300 juta. Pengecualian pemungutan PPh pasal 22 itu yang pertama ada impor barang-barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak terhutang PPh. Nah, pengecualian tersebut harus dinyatakan dengan surat keterangan bebas dari PPh pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Yang kedua ada impor barang-barang yang dibebaskan dari biaya masuk itu yang dilakukan dalam kawasan berikat. Nah, terus juga ada sebagaimana dimaksud dengan pasal 6 dan pasal 7 PP nomor 6 tahun 1969, itu tentang pembebanan atas impor sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan PP nomor 26 tahun 1988, peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1973. Terus juga berupa kiriman hadiah, terus juga ada tujuan keilmuan. Yang ketiga itu ada pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara atau daerah yang meliputi jumlahnya itu kurang dari 2 juta. Terus yang keempat itu ada pembayaran untuk pembelian bahan bakar, minyak, listrik, gas, air minum, benda-benda pos, dan yang terakhir itu ada telepon. Terus selanjutnya ada pembayaran PPh pasal 22. Nah, PPh pasal 22 itu adalah cicilan PPh pada tahun berjalan. Nah, pada akhir tahun cicilan ini akan diperhitungkan menjadi kredit pajak, PPh badan atau PPh orang pribadi. Nah, PPh pasal 22 yang berbentuk SSE itu artinya itu PPh pasal 22 tersebut dibayarkan langsung ke bank persepsi oleh wajib pajak yang bersangkutan pada saat transaksi. Transaksi yang wajib dibayarkan langsung itu adalah transaksi yang berkaitan dengan impor dan bendahara. Nah, selanjutnya lagi ada kewajiban membuat bukti pajak. Nah, pemungutan PPh pasal 22 selain wajib membuatkan bukti pungut pajak, wajib menyetor PPh yang dipungut dengan kode pajak 4.11122/900 ke Bank Persepsi, kemudian melaporkan dalam SPT masa PPh pasal 22. Sedangkan pihak yang dipungut mendapatkan bukti pungut dan dapat dikreditkan pada akhir tahun di SPT tahunannya. Terus juga ada penjualan bahan bakar minyak dan gas ke agen atau penyaluran dikenakan atas PPh bersifat final. Maksudnya itu wajib pajak yang harus memiliki usaha tersebut, maka hanya wajib lapor SPT tahunan yang dilampiri dengan bukti potongnya. Terus juga ada e-filing PPh pasal 22, jadi untuk wajib pajak tidak perlu lagi mungkin untuk antri ke kantor pajaknya. Jadi pemerintah pajak atau direktur jenderal pajak itu udah menyediakan yang namanya itu e-filing di online pajak. Jadi kita tinggal impor file CSV SPT masa pada PPh pasal 22 dari software SPT-nya. Terus tinggal diisi, terus kita tinggal laporkan dan dapatkan bukti laporannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan itu contoh perhitungan pajak PPh pasal 22. Itu ada PT AA mengimpor barang dari Kanada dengan harga faktur sebesar $500. Itu barang yang diimpornya itu bukan sejenis barang yang tidak termasuk dalam ketentuan di PMK nomor 16/PMK.010/2016. Nah, di sana itu ada biaya asuransi yang dibayarkan di luar negeri sebesar 3% dari harga faktur. Terus ada biaya angkut itu sebesar 5% dari harga faktur. Nah, di biaya masuk itu sebesar 10% dan di biaya masuk tambang itu ada sebesar 6%. Nah, pada saat itu kurs pajak berada di 14.550 per dolar Amerika Serikat. Jadi perhitungannya seperti ini. Oke, bisa dilihat dari tabel. Yang pertama itu ada harga faktur sebesar $500. Terus tadi juga ada biaya asuransi 3% dari harga faktur. Jadi kita kaliin dulu, totalnya itu jadi $15.000. Terus ada biaya angkut juga tadi 5% dari harga faktur. Jadi kita kaliin lagi, itu dapatnya $25.000. Jadi kalau untuk mendapatkan charge-nya itu kita tambahin dulu harga faktur, biaya asuransi, biaya angkutnya. Nah, jadi itu dapatlah $540. Nah, jadi tadi chiefnya udah dapat $540.000. Nah, kita ubah ke dalam rupiah, itu dikali dengan 14.550 sesuai dengan kurs pada saat itu. Jadinya itu 7.857.000.000. Nah, tadi ada biaya masuk 10%, jadi kita kaliin dengan chief yang udah dalam rupiah tadi, itu dapatnya 785.700.000. Nah, ada juga biaya masuk tambahan tadi itu kan 6%. Nah, 6% itu dikalikan dengan chief yang dalam rupiah itu. Nah, dapatnya itu 471.420.000.
Terus jadi totalnya itu kita tambahin dengan CIF yang dalam rupiah ditambah dengan bea masuk ditambah dengan bea masuk tambahan itu jadi 9.114.120.000. Selanjutnya itu ada perhitungan PPh pasal 22 jika memiliki API itu tarifnya 2,5%. Jadi 2,5% dikali nilai impornya itu totalnya 227.853.000. Nah, kalau misalnya dia tidak memiliki API itu tarifnya berbeda. Jadi tarifnya itu 7,5% dikali dengan nilai impornya itu totalnya 683.559.000. Kesimpulannya itu yang pertama ada PPh pasal 22 itu adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau pada badan tertentu baik milik pemerintah maupun swasta yang intinya itu dia melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Nah, sekarang itu adanya peraturan Menteri Keuangan nomor 90 PMK 03 itu 2015, pemerintah melebarkan badan-badan yang berhak memungut PPh pasal 22 yaitu menjadi wajib pajak yang melakukan penjualan tergolong dengan barang sangat mewah. Nah, yang kedua itu ada PPh pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan. Jadi karena itu PPh pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. Terus yang ketiga itu ada tarif PPh pasal 22 itu bervariasi tergantung dari objek pajaknya, yaitu berkisaran dari 0,25% sampai dengan 1,5%. Baik, itulah hasil presentasi dari kita. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.